Siapa sih yang nggak kenal Doni Salmanan? Semua trader, terutama para trader binary option, pasti nggak asing dengan namanya. Kalau kalian mengikuti channel YouTube atau grup Telegramnya, kalian pasti menyadari kalau strategi tradingnya sering menggunakan indikator RSI dengan periode 10. Saat trading menggunakan indikator dengan periode 10, kita akan menunggu sinyal entry saat kurva indikatornya menyentuh area oversold dan overbought-nya. Tapi, apa hanya itu fungsinya? Coba perhatikan contoh market Euro JPY dengan time frame 1 menit ini. Saya akan menggunakan time frame rendah untuk trading di binary option. Dan di sini saya menggunakan indikator RSI dengan periode 10. Indikator RSI dengan periode 10 atau periode yang lebih rendah akan membuat kurva indikator RSI cepat menyentuh area oversold dan overbought. Tapi, itu masuk akal karena kita menggunakan trading dengan time frame yang rendah. Kalau Anda perhatikan market ini, indikator RSI dengan periode 10 terlihat sangat efektif dalam kondisi market yang sedang sideways. Tapi, apa saat kurva indikator RSI menyentuh area oversold dan overbought, maka itu selalu menjadi sinyal entry reversal? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena kita perlu konfirmasi tambahan agar sinyal entry point yang diberikan oleh indikator RSI dengan periode 10 ini menjadi semakin valid. Biasanya, trader profesional akan menggunakan pola-pola candle reversal sebagai konfirmasi sinyal entry dari indikator ini. Tapi, bagaimana jika kondisinya untuk kita yang seorang trader pemula? Terkadang buat kita yang masih pemula dalam dunia trading, kita masih belum tahu pola-pola candle reversal itu seperti apa. Malah untuk mengingat 1-3 candle reversal aja kadang sudah bingung. Apalagi durasi yang kita butuhkan untuk mengingat pola reversal hanya 1 menit. Karena durasi time frame yang digunakan adalah 1 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh trader pemula memutuskan entry dengan menggunakan konfirmasi dari pola candle reversal jauh lebih sempit. Cara paling efektif untuk trader pemula mengkonfirmasi sinyal reversal dari indikator RSI dengan periode 10 adalah dengan memanfaatkan lower high dan lower low yang ditunjukkan oleh market sideways. Ini adalah cara paling efektif menurut trading secret yang bisa digunakan oleh trader pemula. Cara ini juga bisa kita gunakan untuk melihat level support dan resistance. Saat menggunakan teknik ini, sinyal entry-nya hanya 1-2 kali aja, karena biasanya saat market sedang sideways lower high atau lower low-nya hanya akan terbentuk 3-4 kali. Bisa kurang tapi jarang banget lebih dari segitu. Di sinyal entry pertama, tingkat profitnya bisa mencapai 90%. Tapi di sinyal entry kedua, tingkat profitnya 50/50. Karena di momen ini bisa saja terjadi pembentukan tren baru atau meneruskan tren sebelumnya. Makanya di poin ini, kita harus mempersiapkan diri untuk kompensasi agar terhindar dari kerugian. Coba perhatikan contoh market Euro NZD dengan time frame 1 menit ini. Market ini membuat beberapa lower high dan lower low yang menyentuh area overbought dan oversold dari indikator RSI periode 10. Di area oversold, ada beberapa lower low yang benar-benar menyentuh area oversold. Kalau kalian lihat ada 3 lower low yang menyentuh area oversold. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sinyal entry yang kita dapatkan hanya 2-3 kali. Di lower low yang kedua, inilah sinyal entry yang memberikan tingkat kemungkinan profit sampai 90%. Dan di lower low yang ketiga peluang profitnya lebih rendah yaitu 50/50. Jadi harus siap kompensasi ke arah yang berlawanan kalau ternyata market membuat tren yang baru. Dan di area overbought, ada beberapa lower high yang benar-benar menyentuh area overbought. Sebenarnya ada beberapa titik entry karena menyentuh area resistance, tapi di pembahasan kali ini akan kita abaikan karena kita akan fokus pada indikator RSI. Di momen ini ada beberapa titik kurva yang menyentuh area overbought. Lower high yang kedua adalah titik paling sempurna untuk entry. Dan di lower high yang ketiga juga bisa memberikan keuntungan saat entry sell. Nah, di momen lower high yang keempat, ini bisa memberikan kerugian karena market membentuk tren harga baru. Dan jika di momen ini Anda sell dan loss, maka Anda perlu menyiapkan kompensasi ke arah berlawanan di saat terbentuknya tren baru. Kelemahan yang sangat nyata dari indikator ini adalah tidak bergunanya indikator RSI saat tren sedang kuat. Ingat, selalu abaikan sinyal entry dari indikator RSI saat market sedang kuat. Berapa kali pun level kompensasi yang Anda buat,
akan dengan mudah tercapai jika Anda memaksa trading dengan berpedoman dari sinyal RSI saat market sedang kuat. Saya juga bingung, kenapa banyak trader YouTube mengatakan bahwa indikator RSI bisa digunakan saat tren sedang kuat. Mungkin memang bisa, tapi cara tradingnya harus dikombinasikan dengan teknik lain. Bisa dengan sinyal breakout atau dengan cara menunggu kemunculan candle koreksi. Ini adalah contoh market yang sedang trending. Perhatikan market GBP CAD dengan time frame 1 menit ini. Di poin ini, ketika kurva indikator RSI menunjukkan arah berlawanan dari area overbought menuju level 50. Dan ketika Anda mencoba entry sell selama 1 menit saja, maka Anda akan loss. Lalu muncul lagi kondisi yang sama, dan Anda mencoba melakukan kompensasi karena sudah loss di sesi entry sebelumnya. Anggap aja ini adalah level kompensasi pertama. Dan ketika di poin ini Anda juga entry sell karena berpikir akan adanya pembalikan arah harga, maka Anda akan loss juga di kompensasi pertama ini. Berikutnya muncul kembali kondisi yang sama, dan Anda berpikir untuk melakukan kompensasi level kedua. Sudah pasti Anda juga akan loss di sini. Dan biasanya, di level kompensasi ketiga, psikologis sudah mulai goyah dan Anda akan mulai berpikir untuk merubah durasi entry point kalian. Hal ini sangat sering terjadi. Anggap saja, di level kompensasi ketiga Anda mulai merubah durasi entry ke 3 sampai 5 menit. Dan di situ pun Anda akan mengalami kerugian. Dalam kondisi market seperti ini, langkah terbaik yang bisa kita gunakan adalah dengan mengikuti arah tren bergerak. Kita bisa mencari sinyal entry saat munculnya candle koreksi harga. Atau kita juga bisa mengambil keuntungan saat terjadinya breakout. Jadi, ketika ada yang memberikan info teknik trading, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya bro. Koreksi lagi, pelajari lagi, filter lagi dan lalu coba praktekkan. Entah siapapun yang membagikan teknik-teknik trading itu. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe dan share video ini ke teman-teman sesama trader agar kita semua bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam profit.